Dikisahkan di sebuah hutan yang hijau akan tumbuhan. Terdapat 5 ekor rusa yang membentuk suatu kawanan. Gerombolan tersebut dipimpin oleh seekor rusa yang berbadan besar. Sebagai pemimpin, ia bertugas melindungi dan membimbing kawanan rusa yang lain. Sebagai imbalan atas tugasnya, sang pemimpin diperbolehkan memakan rumput yang lebih banyak agar ia sanggup menghadapi ancaman predator. Waktu demi waktu, si pemimpin rusa mulai tamak memakan rumput, sehingga seekor rusa dan kawanannya kekurangan makanan. Pemimpin rusa yang makan lebih banyak dari seharusnya membuat ia menjadi rusa yang malas. Wahai pemimpin, sisakan rumput untuk kumakan, karena diriku sudah tidak makan rumput yang banyak, pinta sang rusa yang kekurangan makanan. Tidak, permintaan rusa tersebut diabaikan oleh pemimpin. Meskipun kawanan rusa tersebut selalu hidup tentram, hukum alam tetaplah berlaku. Ada seekor harimau yang mengintai kawanan rusa tersebut. Sang harimau bersabar menunggu hingga kawanan rusa tersebut tidur. Rusa-rusa itu nampaknya sudah tidak waspada lagi. Inilah kesempatanku, ucap sang harimau yang kelaparan itu siap menerkam. Aum. Auman harimau membuat kawanan rusa yang tidur itu terbangun. Kawanan rusa tersebut segera melarikan diri. Tetapi apa daya, seekor rusa yang kelaparan terlambat melarikan diri dari sergapan harimau. Kawanan rusa yang tersisa 4 itu berpindah karena merasa tidak aman dengan adanya kejadian yang menimpa mereka. Wahai pemimpin, mengapa kamu tidak melindungi salah satu dari kami yang diserang oleh harimau itu? Ucap seekor rusa kepada pemimpinnya. Bagaimana bisa aku melindunginya seperti yang kalian tahu bahwa kita sedang beristirahat? Jawab sang pemimpin rusa tersebut. Mengapa kamu menyalahkan keadaan kita yang beristirahat? Sudah menjadi tugasmu untuk melindungi kami. Jawab kembali sang rusa yang protes. Protes pengikutnya yang pemimpin rusa itu dengar membuatnya mendengus marah. Pertikaian mereka tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, mereka tetap mencari kawasan di mana banyak rumput untuk mereka makan. Perjalanan mereka membawa ke sebuah tempat di pinggiran hulu sungai. Mereka berdiskusi, apakah mereka akan menjadikan tempat tersebut sebagai kawasan baru mereka? Bagaimana jika kita menjadikan tepi sungai ini sebagai tempat tinggal baru kita? Tanya pemimpin rusa kepada kawanannya. Baiklah pemimpin, tapi kamu harus memenuhi tugasmu untuk melindungi kami. Jawab sang rusa yang pernah protes itu. Begitu pula rusa lain yang setuju. Kawanan rusa itu pun mulai memakan rumput di area itu serta meminum air dari sungainya. Harimau yang pernah memangsa salah seekor rusa dari kawanan tersebut mengikuti jejak kaki kelompok tersebut. Sang harimau dengan sabar mencari jejak kaki dan jejak bau dari kawanan rusa. Hingga di suatu hari, usaha harimau tidaklah sia-sia. Ia berhasil mengikuti kawanan rusa yang pernah ia buru. Akan kuserang para rusa itu, gumam sang harimau tidak sabar karena memakan waktu yang lama saat mencari kawanan rusa itu. Aum. Terdengar auman oleh para kawanan rusa. Kini pemimpin rusa berhasil menghalangi serangan harimau ke seekor pengikutnya yang membuat harimau itu berhasil dihalau. Ayo ikuti aku semuanya,
seru pemimpin rusa kepada kelompoknya sambil melarikan diri dari kejaran harimau. Seharusnya aku menunggu rusa-rusa itu lengah, baru kuserang mereka. Sesal harimau karena ia tidak sabar. Kini kawanan rusa tersebut berada di hilir sungai. Para rusa itu merasa haus karena telah lari dari kejaran harimau. Kawanan rusa itu segera meminum air dari sungai. Setelah rasa haus hilang, mereka mencari tempat beristirahat di daerah itu. Terima kasih wahai pemimpin karena telah melindungi kami. Ucap rasa syukur pengikut rusa kepada pemimpin rusa. Hari demi hari berlalu. Mereka masih waspada terhadap harimau yang sudah 2 kali memburu mereka hingga mereka merasa sudah aman. Dikala perasaan aman muncul kembali pada kawanan rusa, sifat tamak muncul kembali dalam hati pemimpin rusa. Kebiasaan makan secara berlebihan dilakukan lagi oleh pemimpin rusa. Ia sering makan rumput secara berlebihan, mengunjungi sungai untuk meminum air, dan tidur saat dirinya sudah merasa kenyang. Wahai sang pemimpin, mengapa ketamakan di dalam dirimu menguasai dirimu lagi? Tanya seekor pengikut rusa. Ini imbalan atas hasil jerih payahku karena telah melindungi kalian dari serangan harimau di waktu yang lalu. Jawab sang pemimpin dengan sombongnya. Tidakkah dirimu ingat karena ketamakan dan kelalaianmu? Satu dari kami menjadi santapan harimau. Ucap nasihat seekor pengikut rusa itu kepada pemimpinnya. Hah? Omong kosong. Dia saja yang tidak bisa menjaga diri. Bahkan di sini tidak ada tanda-tanda sang harimau. Bantah sang pemimpin rusa dengan alasan yang mengada-ngada. Esok harinya setelah perdebatan pemimpin rusa dengan seekor pengikutnya, sang pemimpin melakukan lagi perbuatan tamaknya. Setelah ia makan rumput dan meminum air dari sungai, kini ia malah langsung tidur di pinggir sungai karena sudah terlalu kenyang. Dari permukaan sungai itu, nampak kepala sang buaya yang dengan sabar mengawasi pemimpin rusa yang tamak itu. Betapa bodohnya rusa ini. Bukannya ia menuju ke dalam hutan, tetapi ia malah tidur di pinggir sungai. Ucap sang buaya dengan senang, karena tidak perlu repot-repot mencari mangsa. Hop! Pemimpin rusa itu berakhir menjadi santapan buaya. Kejadian itu disaksikan oleh ketiga ekor rusa yang tersisa, dan mereka lari ketakutan karena kehilangan pemimpin yang akan melindungi yang lain. Dari kejadian yang menimpa pada pemimpin sebelumnya, seekor rusa mengajukan diri menjadi pemimpin bagi kelompok itu. Aku akan menjadi pemimpin yang tidak egois dan memikirkan keselamatan kita bersama. Ucap pemimpin rusa baru itu sambil mengingat agar tidak mengikuti kesalahan yang sama pada pemimpin sebelumnya.